Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih mencintai dengan ibadah online. Haleluya, saudaraku dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online, kita tutup mata berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami. Sertai kami, sertai jemaat-jemaat kami dari GBS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan, pimpin kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang ikut dalam kegiatan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau berkati satu persatu kami semua Tuhan. Haleluya, berkat-Mu melimpah. Haleluya atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, kiranya Engkau taburi dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat ditaburkan. Haleluya, dan kami jemaat-Mu dapat mengerti dan menyimak segala firman-Mu yang seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Setelah haleluya Tuhan, kiranya doa kami kiranya Tuhan menyertai dalam ibadah sore hari ini, mulai dari awal pembukaan sampai akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar tentang penyerahan total. Karena Tuhan telah memanggil kita, karena Tuhan telah memberkati kita, maka jawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah penyerahan total. Dan sesudah menyerahkan total, ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan Injil. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang memberitakan Injil. Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus memberikan perintah kepada setiap murid. Kalau dulu baru 12 murid atau berkembang menjadi 70 murid, tetapi sekarang kepada setiap orang yang mengaku percaya, agar mereka memberitakan Injil. Kenapa? Karena segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan. Kuasa di surga, kuasa di bumi. Maka barang siapa berani memberitakan Injil, penyertaan Allah, penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, apa yang harus diberitakan? Yang pertama, mereka harus dibaptis.
tanda mereka percaya pada Yesus harus dibaptis. Sesudah mereka dibaptis tidak dilepas begitu saja, tetapi harus mengajar mereka untuk mengerti firman Tuhan. Tugas ini yang harus kita mengerti. Tugas ini yang harus kita kerjakan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa mereka juga harus mengabarkan Injil. Filipi 1 ayat 25 sampai 27. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, jadi tujuan Paulus ialah agar jemaat Filipi makin maju dan makin bangga terhadap karya Yesus yang telah menjangkau mereka. Maju dan bangga. Yang kedua, supaya hidup jemaat penuh sukacita dalam iman. Dan yang ketiga, supaya jemaat hidup berpadan dengan Injil Kristus. Hidup seperti inilah yang diharapkan Paulus. Dan hidup seperti inilah yang diharapkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka mari kita mulai belajar memberitakan Injil. Memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Agar apa yang diinginkan Tuhan dapat kita lakukan. Dan melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh makna. Selain memberitakan Injil, secara pribadi kita harus bangga. Bangga tentang karya Yesus. Kita punya Tuhan yang ditangkap, yang disalib, yang mati, tetapi 3 hari berikutnya Tuhan kita hidup. Tidak ada sejarah di mana orang yang sudah mati dia hidup dan tampak dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan pernah makan bersama dengan murid-muridnya. Tidak ada sejarah, tidak ada cerita orang mati pulang lalu mengumpulkan anak keluarganya lalu dia mengatakan, yuk kita makan bersama. Tidak ada. Kita harus bangga punya Tuhan yang hebat, yang seperti ini. Nah, kita bangga karena kita punya Tuhan yang berani mengampuni dosa kita. Dan dari pengampunan dosa ini ada sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan kepingin hidup kita berpadan pada Injil. Hidup kita ini sesuai dengan apa kata Injil. Ya. Apa kata Tuhan? Belajarlah mengasihi. Mari hidup kita belajar untuk mengasihi supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang terus memberitakan Injil dalam segala situasi, dalam segala keadaan, karena Tuhan menyertai kita.
Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau kita memberitakan Injil, maka sukacita dan damai sejahtera Allah selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami siap untuk memberitakan Injil. Dan kami tahu bahwa kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami, memberikan kekuatan pada kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita meninggalkan tempat kita di online masing-masing, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari bijaksana kalau kita masih membawa masker dan kita pakai di tengah-tengah kerumunan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online ini terus berjalan. Kita doakan agar kru sehat, kita doakan agar kru semangat, kita doakan agar alat-alat awet. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah raya. Dan Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jemaat yang belum datang, yuk kami undang supaya kita dapat belajar firman Tuhan lebih giat lagi. Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, yang satu kegiatan cabang. Dengan jam yang sama, yaitu jam 6. Maka jemaat silakan pilih. Mau pilih ke permata atau mau pilih ke cabang. Segera daftarkan diri. Nah, saya rasa hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda remaja. Kami mengundang kaum muda remaja. Yuk bangkit. Kita akan menjadi generasi-generasi penerus supaya gereja tetap berdiri kokoh dan makin bertambah besar dalam jumlah bilangannya. Nah, cukup sekian pengumuman. Mari kita akhiri, kita akan menaikkan doa siapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pemestai kami di dalam kami belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih keamanan kedamaian Kau berikan. Terima kasih Indonesia yang subur Kau berikan. Karena kasih-Mu Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami bersama. Pagi ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, berkati beliau untuk menaikkan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang telah memberkati ibadah kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit, yang kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Pak Yusuf yang kena serangan jantung dan saat ini sudah makin membaik. Kami berdoa untuk Pak Tris yang harus cuci darah. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang karena usia badannya lemah. Kami berdoa untuk Pak Min dan Ibu Wagini yang seringkali jatuh bangun dalam sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang berkurang daya ingatnya. Kami berdoa Tuhan
untuk anak-anakmu yang lain, yang kami tidak sebut namanya. Biar Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkat. Dan saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur, kau telah jamah Pak Gito, kau telah jamah Lili, kau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah makin membaik. Dan mereka siap untuk bersaksi tentang kesembuhan yang kau berikannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.